Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli, mahasiswa dari Setia Yapi Bone dengan NIM 217108-2006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya susun yang dengan judul Pengaruh Disiplin dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank BCA Syariah Mangga 2. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Marniati Syam, ST, SE, MSc, yang telah membantu sampai selesainya proposal penelitian ini. Baiklah, mengapa saya memilih judul ini? Karena tentunya dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Yang pertama yaitu latar belakang daripada judul ini. Ada 5 poin yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, globalisasi, kemudian sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga motivasi, yang keempat kinerja, dan muaranya ada pada perusahaan. Pertama yaitu globalisasi. Globalisasi di sini artinya di mana mengingat perkembangan zaman saat ini yang semakin pesat, tentu kita harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi atau IT dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah banyak melakukan berbasis IT. Tentunya kita harus mengalir daripada keadaan sekarang ini agar lebih produktif. Kemudian dengan adanya penggunaan IT seperti ini tentunya mempunyai korelasi yang baik terhadap sumber daya manusia. Jadi di sini perusahaan dituntut untuk dapat merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya sekedar kualitas tapi dapat memberikan value untuk perusahaan yang dia kelola. Kemudian motivasi. Motivasi di sini artinya semangat untuk melakukan segala aktivitas atau pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Karena motivasi ini adalah bagian terpenting yang harus kita punya dalam berdedikasi dalam sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu kinerja. Di sini kinerja mempunyai korelasi yang sangat erat dengan motivasi. Dengan adanya motivasi, dengan kita melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi, tentu itu akan berdampak positif terhadap pekerjaan kita, di mana akan menghasilkan kinerja atau output yang baik yang dapat lebih meningkatkan akselerasi daripada perusahaan itu sendiri. Dengan kita memiliki kelima ini, kita menerapkan poin-poin kelima ini, tentunya itu akan menjadi nilai plus bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah daripada proposal penelitian ini yaitu apakah pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi di dalam manfaat penelitian ini ada 3 poin yang tersirat dalam manfaat penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk karyawan, yang kedua untuk pimpinan, yang ketiga untuk penulis. Jadi manfaat untuk karyawan yaitu diharapkan sebagai masukan bagi karyawan agar mampu meningkatkan kinerjanya yang lebih baik atau lebih maksimal. Kemudian masukan bagi pimpinan yaitu diharapkan sebagai masukan untuk membina dan meningkatkan karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian bagi penulis yaitu diharapkan sebagai bahan kajian ilmiah dan teori yang pernah didapat selama duduk di bangku kuliah, dan selain itu dapat juga menambah wawasan atau pengetahuan terhadap penulis itu sendiri. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka yang pertama yaitu kedisiplinan. Artinya kedisiplinan adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan
karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri dan pelaksanaan yang teratur serta menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi. Kemudian motivasi. Motivasi di sini berpengaruh positif terhadap kinerja. Artinya motivasi bersifat linear dengan prestasi kerja. Selain itu, menurut Kasendah 2013, secara statistik motivasi dapat memprediksi meningkatnya kinerja. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada namanya teknik pengambilan sampel. Jadi di dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yaitu dengan populasi sebanyak 52 karyawan. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Bank BCA Syariah Cabang Mangga 2 dengan jumlah populasi sebanyak 52 karyawan. Adapun jenis dan sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung. Sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Selanjutnya, data sekunder. Jadi data sekunder di sini adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. Adapun metode pengumpulan data. Di dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk dijawab responden. Pertanyaan-pertanyaan ini cukup terperinci dan lengkap untuk mencari data. Selanjutnya, analisis data. Di dalam analisis data, teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Artinya, analisis regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta dapat lebih dari satu prediktor. Baiklah, demikian hasil dari proposal persentase proposal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, karena kesempurnaan adalah milik Allah yang tidak melekat pada diri manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.